pimpin berdoa. Bersiap. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Ini ya. Sebelum mulai pembelajaran, coba dicek di bawahnya ada sampah atau enggak, karena kalau kelasnya kotor kan nggak nyaman. Kertas ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sujud tilawah. Di sini udah ada yang pernah melakukan sujud tilawah belum? Atau mendengar ayat-ayat sajadah? Oke, kita hari ini akan mempelajari sujud tilawah. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian sujud tilawah dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat sujud tilawah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan rukun-rukun sujud tilawah dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat melafalkan bacaan sujud tilawah dengan sesuai dengan kaidah fikih. Nah, hari ini Ibu akan mempelajari mengenai sujud tilawah. Yang pertama, meliputi pengertian. Yang kedua, dasar hukum. Yang ketiga, pelaksanaan buka. Buka. Tapi namanya juga sunnah, kalau sunnah itu lebih bagus dikerjakan. Nah itu. Selanjutnya dasar hukum sujud tilawah. Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kana yaqra'ul Qur'ana fa yaqra'u Qur'an fiha sajdatun wa yasjudu wa nasjudu ma'ahu kama yajiba maudi'an saniham. Artinya bareng-bareng. Tilawah. Ini bisa ditulis ya. Tilawah yang pertama itu niat. Ada yang tahu nggak niat tilawah itu gimana? Kakak tahu nggak? Ya. Niatnya itu bisa dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudan tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Terus setelah itu, gerakan yang kedua adalah takbiratul ihram. Kalau di dalam sholat itu tergantung imam. Kalau imam kalian melakukan sujud tilawah, kalian sebagai makmumnya harus ikut melakukan sujud tilawah. Balik lagi, kalau imamnya nggak melakukan sujud tilawah, kamu sebagai makmumnya itu ikut, gak usah melakukan sujud tilawah. Terus kalau di luar sholat nih, contohnya kayak tadi yang aku bilang, kalian lagi mengaji, terus mendengar ayat sajadah. Nah itu kalian disunahkan untuk melakukan sujud. Sujudnya seperti ini. Niat takbiratul ihram sujud satu kali, sujud salam seperti ini. Sudah ditulis semuanya? Ini dari Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir dalam ceramahnya. Di Madinah itu ada satu orang muslim yang sangat beruntung. Kenapa sangat beruntung? Ada yang tahu nggak? Jadi gini, setelah orang ini tuh cowok ya ini pelakunya, setelah bapak-bapak itu menemukan Islam, dia tuh udah berjanji sama dirinya sendiri untuk hidup itu berhikmah pada Al-Quran. Tapi permasalahannya itu si bapak-bapak itu dia tuh nggak bisa, istilahnya tuh buat buta huruf lah, nggak bisa huruf hijaiyah. Dan untuk belajar pun dia tuh udah rasa nggak ada waktu lagi, membutuhkan waktu lama kan untuk belajar
guru Wijaya lagi kan. Nah, dia tuh setiap hari tuh kerjanya ke Masjid Nabawi. Setiap di Masjid Nabawi itu kan, setiap dia di Masjid Nabawi itu kan ketemu nih, ketemu jamaah-jamaah lain. Dia ketemu jamaah yang lain itu dia tuh pasti mengucap salam, terus menyapa, terus ngobrol-ngobrol tentang, terus habis itu tiap hari dia itu melakukan kegiatan itu. Terus sampai dia tuh ketemu yang jamaah yang lain itu, dia tuh minta tolong bacakan tolong bacakan ayat Al-Quran untuk aku. Dia ketemu jamaah, tapi dia tuh ketemu apa ya, dia tuh menyamar jamaah itu tuh nggak semuanya. Dia tuh menyampernya itu mendatangi jamaah itu cuma jamaah-jamaah tertentu kok, seperti jamaah yang lagi nganggur, lagi bersantai dalam istirahat. Karena kan biasanya kan orang-orang kalau ke masjid itu kan ada kegiatan tersendiri kan, kayak berdoa kepada Allah, terus berzikir atau melakukan sunnah-sunnah lainnya. Nah, dia itu mendatangi jamaah itu cuma terpilih kok, cuma beberapa doa itu yang lagi santai. Tiap dia minta mendatangi jamaah itu kan minta bacakan ayat Al-Quran ini. Sampai dia tuh ketemu laki-laki dan cowok itu kedapatan membaca ayat Al-Quran itu yang ayat sajadah. Nah, si cowok yang dimintai tolong untuk membaca ayat sajadah itu langsung melakukan sujud. Setelah dia bersujud, si bapak-bapak yang buta huruf tadi itu ikut-ikut sujud nih, sujud. Terus yang dimintai tolong membaca ayat Al-Quran itu udah selesai dalam sujudnya. Terus dia tuh malah dari belakang, kok bapak-bapak yang minta tolong yang buta huruf tadi itu kok bangun-bangun dari sujudnya. Apa kan disangka dia juga penasaran, sudah tahu alam bapak-bapaknya itu ternyata meninggal pada saat keadaan sujud tilawah. Itu dari itu ya yang diceritakan dari Bapak Kiai Haji Makia Nasir.